3 ada di Purgatory. That's it bro. Ini harusnya EVOS ada di Mutos ketemu sama satu tim yang ada di Mutos juga nggak ya? Tadi tuh gue catat tuh HQ sih harusnya. Tapi apakah HQ bakalan mendarat dan dia berani buat matakin player dari EVOS Divine? Kita bakal lihat dulu. Dan tentunya ini dia berang-berang makan coklat. Berangkat pesawatnya dari arah Fire Brigades menuju ke arah Mood House. Beberapa tim sudah pada turun dan ternyata di sini EVOS tumben nggak turun di map atas. Ada apa ini? Kayaknya dia sedikit merubah arah rotasinya. Biasanya kan map atas mulu tuh dia. Benar-benar berubah loh rotasinya kalau kita berbicara di area Purgatory ya. Mereka tuh ngambil di area Brasilia yang sebenarnya Brasilianya itu juga nggak kosong. Ada satu tim di sana yaitu Arena. Dan sebenarnya walaupun bisa dibilang ada dua tim, tapi kalau kita berbicara tentang Brasilianya sendiri tuh masih bisa dapetin satu kompon bahkan lebih. Betul. Ya. Ini kayak di luar prediksi juga sih. Tiba-tiba EVOS main langsung di map tengah ya. Apakah ini mungkin bakalan jadi satu meta baru juga? Dan ternyata HQ yang awalnya gue duga bakalan ke Mood House, dia langsung coba gontok-gontokan dengan tim Hotshot dari seorang Neonau dengan M60. Coba melakukan satu tembakan ke arah beberapa player dan krononya pun sudah diaktifkan. Sementara satu orang dari arah belakang Artemis melakukan satu pergerakan flanking dengan cukup baik, sehingga satu personil dari Hotshot ini sudah terculik. Harusnya HQ unggul dari segi jumlah pemain ya, karena mereka masih ada dengan 4 orang. Tapi gue rasa HQ ini nggak mau terlalu apa ya. Mereka tahu nih mereka 4 orang lawan 3, cuman mereka nggak mau maksain dan ditakutkan nanti malah bisa aja di comebackin aja oleh tim Hotshot sendiri ya. Ya, dan terlebih juga ternyata mereka tuh masih belum mempunyai lootingan yang cukup. Apalagi salah satu Anasnya sendiri itu menggunakan double vector. Yang kita tahu double vector untuk jarak jauh tuh nggak bisa, dan mereka lebih mutusin ya udah back off aja. Karena apa? Karena memang terlalu tricky seandainya mereka terlalu lama di sana. Sempat langsung diras begitu aja sama anak-anak SQ harusnya. Karena SQ sudah menang 1 poin, sudah dapetin 1 kill, dan itu menambah mental boost mereka. Dan kalau kita berbicara tentang EVOS yang nggak turun di area atas, dan kita bisa lihat juga ternyata masih banyak tim-tim yang memang notabene tuh kayak nggak dapetin map atasnya juga. Kalau kita bisa lihat sendiri nih ada 2 tim bahkan di area open field sebesar field ini ya kan. Dan ada anak-anak dari Blacklist, dan itu dia Cobra yang bukan AoE ternyata bakal mencoba untuk menggunakan satu vehicle-nya mengarah ke arah teman-teman. Dan ada satu spam granat yang bakal dikeluarkan oleh Iconic, dan kali ini ada Pak Hadi juga yang mencoba untuk nge-spray menggunakan satu core-nya, tapi ternyata untuk damage-nya sangat-sangat cukup geli aja yang dikeluarkan, tidak terlalu sakit. Yes, karena emang masih terlalu early game juga ya. Dan kalau misalkan dia di sini Blacklist dan juga tim Elite, harusnya sih bentar lagi bakalan clash juga sih. RDP dengan satu double barrelnya bakalan coba melakukan satu distraksi dengan tembakannya. Iconic sudah berhasil diculik begitu saja. Masih ada 3 orang dari Pak Hadi dan juga beberapa orang lainnya coba ditabrak. Itu dia dari RDP-nya berhasil di take down. Masih ada killer dengan satu UMP-nya bakalan coba memberikan satu tembakan, tapi jalannya terlalu lurus. Untungnya masih bisa kena kepala, dan harusnya di sini masih ada Pak Hadi yang mencoba untuk kabur. Mobilnya sudah terbakar begitu saja, dan itu dia akhir untuk tim Elite yang harus dipulangkan juga oleh tim Blacklist. Yes, ini dia tim Blacklist yang berhasil untuk menumbangkan 4 orang sekaligus. Yang dimana sebenarnya tim Elite tadi tuh sudah kehilangan momen banget. Yang tadi ada 1 orang menggunakan cord di area apa tuh namanya ini ya, patahan tower yang dia menggunakan cord. Karena menurut gua cord kalau lu nggak jongkok itu aimnya nggak sakit. Yang pertama. Iya. Nah yang kedua karena mereka lambat banget regroup ya. Sedangkan anak-anak dari Blacklist sudah menggunakan satu vehicle. Ada yang satu ketabrak juga. Poinnya dapetin lagi ya kan. Dan kalau gua rasa dengan adanya skema yang lambat banget regroup dari anak-anak tim Elite, itu yang ngebuat mereka cepat banget langsung diluluh lantangan sama anak-anak dari Blacklist. Ya sebenarnya tapi itu juga jadi satu faktor kan. Tadi kan lu bilang tuh kalau court nggak sambil jongkok nggak bisa kan? Iya. Bisa tapi nggak tahu sakit juga ya kan? Bisa, cuma nggak terlalu sakit. Betul. Court kan harus dengan lumayan harus jongkok kalau memang mau dapetin burst yang banyak. Betul, tapi masalahnya kalau di tower kita jongkok nggak bisa nembak jadinya ya kan. Nah itu makanya poinnya kenapa anak-anak TE tadi tuh langsung ngebuka tembakan di area yang sebenarnya mereka tuh masih bisa holding position maksudnya. Betul. Dan kali ini kalau kita bisa beralih sejenak, di mana masih ada satu Kim Chon yang berhasil untuk mendapatkan satu Anas.
Wow, ini dia dari seorang Kim Chon masih coba mencari satu orang dari seorang si K55. Bakal cuma dibredetin gitu aja dan hotshot dipulangin di posisi ke-11. Tadi gue sampai nggak ngeh karena logonya sama-sama kuning ya kan. Iya, Ternyata makanya. naik ke tower ada orang dan tadi untungnya ada satu lemparan grenade yang langsung mengenai dua orang yang apa ya standby di atas tower juga dan pada akhirnya ketika dari hotshot sisa satu orang ya udah nggak bisa kemana-mana lagi karena dari tim musuhnya ini udah bener-bener ngepung posisi dari hotshot itu sendiri. Iya, apalagi 1 lawan 2 kan tadi kalau nggak salah di tower tuh langsung dinaikin sama 2 orang dan sebenarnya tadi dengan senjata Max 7 lu bisa memungkinkan banget dapetin satu kill yang notabene itu orang di tower nggak ngapa-ngapain. Cuma Bisa jongkok jadi. begitu juga. Dan kalau gua rasa sih ini ada tim yang sebenarnya masih mencoba untuk saling menumbangkan begitu saja dan ternyata Roronya berhasil untuk mendapatkan satu knockdown tapi ternyata masih bisa untuk di revive. Iya, ini dia dari seorang Artemisnya berhasil ditumbangin tapi untungnya Tyson di sini masih bisa melakukan satu backup dengan cukup cepat ya. Apalagi mumpung dari LGDS-nya ini kayak ketika udah dapetin satu poin ke knock mereka nggak langsung nerusin peperangannya. Tapi kalau misalkan kita sedikit agak berbelok, ternyata dari tim si Gigi sedang perang juga dengan tim BTS yang tadi di match sebelumnya itu ada di placement kedua. Wah, EVOS. Harusnya di sini BTS kalau misalkan ditusunin ini kemungkinan besar untuk tim Indonesia entah dari EVOS Divine atau mungkin dari GPX buat mengejar poinnya ini bakalan bisa kerasa banget. Wow, ini tumben banget EVOS main di tengah-tengah zona, nggak seperti biasanya yang mereka itu lebih kalau zona 1-2 tuh ya udahlah kita di luar dulu ya kan ngindarin fight karena mungkin mereka sadar juga ya poin mereka agak sedikit kurang makanya dia pengen coba maksimalin di match ketiga dari arah berbeda harusnya dari tim e-sport. Tapi untungnya masih ada satu vehicle sih. Oke, dan kalau nggak salah sebenarnya ada 2 tim ya yang harus dihadapin sama anak-anak EVOS Divine Arena dan juga tadi ada anak-anak yang di bawahnya tuh Si Gigi. Si Gigi. Oke, Bu, CGGG. Oke. Yes. Dan sebenarnya Darren berhasil untuk di knockdown oleh Mr. 05 dan sepertinya bakal langsung diras begitu saja kah? Harusnya. Komit gitu. Dia Indonesia di bos. Hashtagnya dulu. Vindo bersatu. Ini dia Global sudah dibuka. Kenzo dari arah belakang dengan Street bakalan coba membuka jalan dengan vehicle-nya. Mau kemana kamu? Ada Sentertin. Kapten terkuat kita bakalan coba nabrakin dengan satu vehicle motornya. Ditabrak gitu aja. Ada satu Krono, tapi Sentertin sudah di take down. Oh my god, lagi. Apa yang terjadi? Tapi tenang, masih ada Street dan juga Kenzo. Street one man show. Oh my god, Divine harus ditumbangkan oleh si Gigi. Oh my god, sayang banget. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. It's okay, totally okay. It's EVOS, okay. you are the best ya kan. Mari kita balas nanti di match-match berikutnya karena kita masih punya beberapa match pastinya dan kita masih punya anak-anak GPX. Ayo teman-teman Survivor, berikan dukungan kalian, kencangkan doa kalian, jangan lupa hashtagnya FF Indo Bersatu karena kita masih punya satu perwakilan lagi anak-anak GPS yang masih belum kita lihat juga walaupun sebenarnya tadi sempat sangat disayangkan ya. Betul. Memang momentum dari anak-anak EVOS itu turun di area open field seperti ini tanpanya ada persiapan yang sebenarnya mereka keluar dari area vehicle itu masih ada beberapa delay dari animasi. Enggak, sebenarnya tadi ketika dari Sentertin itu pakai vehicle berhasil nabrakin tuh ya kan. Dia udah berhasil nabrakin satu orang walaupun emang nggak sempet ditumbangin juga karena masih ada beberapa HP ya kan. Tapi pada akhirnya dari tim si Gigi itu ngaktifin Krono. Nah, Regi yang bertugas untuk nge-backup si Sentertin dari arah belakang itu kebetulan pelurunya kena ke arah Krono dari si Gigi. Makanya player dari segi gigi itu nggak jadi ditumbangin dan kecuali mungkin beda cerita kalau dari segi gigi ini dia masih apa ya nggak ada Krono, gue rasa Regi bisa sih nge-follow up Sentertin dengan cukup tepat tapi kembali lagi nggak masalah masih ada match berikutnya seperti yang sudah dikatakan oleh Baby Imbun ya dan sekarang di area Marblocks kayaknya dari tim HQ ini kayak masih gontok-gontokan aja ya sama tim LGDS tapi gue rasa LGDS sih harusnya udah harus narik mundur sih karena dia dari segi posisi jumlah pemain pun juga harusnya udah kalah dengan tim HQ. Tapi kalau mau rotasi juga masih bisa sih lewat sentral dulu kemudian lanjut ke Brasilia dan ternyata sepertinya kalau dilihat-lihat nih zonanya masih di tengah-tengah kayak telur mata sapi ya masih di pihaknya dari si Ziggy kemudian ada dari si Gigi dan juga dari tim Arena.
Oke, dan kita bakal lihat ternyata anak-anak dari SGZ yang ternyata menggunakan vehicle dengan 4 orangnya, dan gua rasa sih bakal coba untuk rotasi ke tengah. Kebetulan tuh di sisi sebelah kirinya juga masih ada anak-anak dari Arena yang sebenarnya tidak melakukan banyak rotasi juga dari mereka. Kenapa? Karena kalau gua rasa sih anak-anak Arena juga masih cukup untuk placementnya dan kemungkinan bakal mencoba untuk holding se-safe mungkin. Mengingat juga masih rame juga 33 orang yang alive, dan gua rasa keputusan dari SGZ yang sebenarnya mereka sudah dapetin satu kompon di area field yang kemungkinan akankah bakal terjadi zona selanjutnya di area field, karena kalau gue rasa dengan holding position yang apalagi anak-anak arena juga nggak terlalu banyak rotasi, kemungkinan nih masih satu kesatuan ini masih masuk di area field, area patahan atas juga perbukitan atas. Dan sebenarnya dari kalau kita lihat dari Kapom 69 juga dia tadi sudah mencoba untuk memegang summon hidup yang kemungkinan bakal coba untuk dikeluarin aja. Bisa. Mungkin holding position di area sini, dan itu sangat fair sih karena posisinya krusial banget. Dan ternyata kita bakal beralih sejenak, ada perwakilan Indonesia kita satu lagi, GPX kali ini yang sudah berhasil untuk mendapatkan beberapa headshot tadi dari Pudaya, tapi sayang banget dari Pudaya masih bisa untuk dilakukan reviving. So kita bakal lihat anak-anak GPX di sini bakal do something, mereka bakal menghancurkan UAV-nya, ada helikopter kalau kata Aji Sven, dan kita bakal lihat ini sudah ada open tembakan lagi dari keduanya, masih mencoba untuk saling menukar damage tapi tidak ada yang kena. Dan itu dia, kalau gua rasa sih sebenarnya anak-anak GPX sudah dapetin komponnya, sudah enak. Dan anak-anak Heavy yang kemungkinan bakal mencoba untuk pusing banget. Kenapa? Karena belum aja diomongin, sudah kemungkinan nanti ada tim lain yang bakal coba join to fight ke arah mereka sih harusnya. Yes, harusnya sih seperti itu ya, tapi gua rasa dari HQ lebih milih buat narik sejauh mungkin aja sih, karena mungkin dia juga udah sadar dengan beberapa tembakan yang sempat dilepaskan dari tim GPX. Dan ini gua harap sih dari nanti zona terakhirnya atau mungkin zona setelah ini sih harusnya kemungkinan besar bakalan ada di GPX, dan itu kesempatan buat GPX buat ngetusunin Heavy yang tadi di match kedua mereka itu mendapatkan buyah ya. Tapi kita bakal lihat dulu di area fields yang berbeda, ternyata HQ sudah selesai buat touringnya, makanya dia ngamanin beberapa kompon rumah sabun dan juga rumah kayu, walaupun dia sadar di arah depan mereka itu ada tim Ziggy dan di arah kiri mereka ada Blacklist. Makanya di sini kemungkinan besar mereka kayak apa ya, cuman tukar beberapa peluru doang sih buat kayak ngasih kode, ini gua ada di sini, lu jangan berani-beraninya nyamperin deket-deketin tim gua. Bisa jadi seperti itu. Ya bisa jadi ya, cuman kita masih belum tahu juga apakah kemungkinan akankah memang seperti itu, atau kan memang mereka mencoba untuk ya udah sih tidak melakukan banyak hal. Apalagi kalau kita bisa mention juga ini sudah masuk beberapa round, ini udah round masuk ke round penentuan harusnya, yang dimana mereka harus berpikir keras. Cukup tertinggal juga poin-poin placement, juga sangat dimungkinkan juga mereka mencoba untuk holding position se-safety mungkin. Dan kalau gua rasa sih sebenarnya ada beberapa tim yang memang sudah masuk ke area zona pertahanan. Ada GPX, ada Arena yang memang tidak melakukan rotasi penuh, ada SGZ juga, XQ Esport. Iya benar kan ya? Oh iya benar. XQ Esport yang memang sebenarnya masih mencoba untuk melakukan pandangan-pandangan aja dengan tim yang berada di depannya, seperti juga dengan GPX dan juga Heavy yang sebenarnya Heavy harus do something. Kenapa? Karena mereka masih belum masuk untuk ke zona pertahanan aman. Sedangkan anak-anak GPX sendiri dikeluarkan, yang artinya itu adalah sinyal-sinyal untuk tim yang mungkin akan memperebutkan posisi kompon dari kedua tim ini. Yes, sesuai prediksi gue ya, pada akhirnya di sini GPX itu dapetin zonanya ketimbang dari tim Heavy, dan gua rasa di sini Heavy harus segera cabut aja sih kalau misalkan dia nggak pengen dihajar sama GPX. Tapi gue berharap sih ketemu aja gitu kan, dihajar aja sama GPX biar Heavy itu tusun poinnya biar makin kekejar juga. Tidak se-easy itu. Dia masih punya motor. Karena harus banyak pertimbangan sama lain juga sih harusnya. Dan kita bakal lihat ternyata Momo ya berhasil untuk mendapatkan satu orang dari Burst the Sky. Dan kali ini si GGG yang sudah mengatuki 7 kill, ada Darin juga mencoba untuk nge-spam menggunakan satu famas ya. Dan itu dia, critical damage sudah didapatkan oleh Momo dengan satu snipernya. Siapa itu? Ada teman-teman dari Blacklist ternyata. Iya, ini dia Blacklist yang mencoba numpang lewat ya kan. Pada akhirnya dia sedikit agak kesusahan juga sih, karena memang beberapa tembakan dari seorang Momo ini bener-bener nyakitin banget ke
arah jantung pertahanan dari Blacklist. Dan sekarang ini perangnya nggak lama lagi bakalan pecah sih. Ada seorang Darren juga yang berusaha mendistract dengan beberapa vehicle, dan ternyata dari seorang Deadboo berhasil mendapatkan satu knockdown-nya dengan grenade. Coba dilemparkan grenade kedua, dan pada akhirnya di sini nyaris banget mendapatkan knockdown untuk kedua kalinya. Itu dia 2 kill, bahkan maksud gue 2 knockdown sudah didapatkan. Tapi di sini dari Momo dari arah belakang bakalan coba masuk ke dalam zona, walaupun zonanya emang udah sakit. Tapi hati-hati juga, dari arah kiri itu ada tim dari LDGS yang mencoba untuk menjadi third party. Momonya di take down, ada satu lempar grenade, dan ternyata LGDS pulang di posisi ke-9 karena memang mereka gak dapetin zonanya. Masih berlanjut pertarungannya, si Gigi dengan 12 poin killnya dibacakin dengan seorang Darren, masih dimajuin, dapat 1 poin knockdown, dan Blacklistnya harus terblacklist dan balik ke lobby. BTS juga pulang di posisi 7, menyisakan kurang lebih 6 tim lagi. Tapi ini bahaya, si Gigi 14 poin kill. Ya nyayur banget ya, apalagi Darren-nya nih bener-bener 5 poin kill yang dikantongnya sendiri. We feel like blue dikeluarkan. Pertanda apa? Pertanda akan memberikan satu tempat posisi dari sang musuhnya, dan gua rasa sepertinya dari Panda yang sudah terkena knockdown harus berhadapan dengan 2 tim sekaligus. Ada GPX dan juga Arena, yang sebenarnya juga ada XQ juga bakal join to fight karena mereka masih mencoba untuk menggunakan satu vehicle dari Neo. Hati-hati sih, GGG juga berhasil untuk mendapatkan simpati dari anak-anak Arena, dan gue rasa sebenarnya ini posisi yang cukup krusial untuk anak-anak Arena. Kenapa? Dia dapetin rumah batu yang cukup enak juga, tapi memang harus kebagi posisi visionnya yang memang sebenarnya mereka harus fokus oleh si GGG juga, yang sebenarnya sudah tahu bahwa di area sana tuh memang akan ada orang, dan memang sangat sulit sih, apalagi kalau kita berbicara posisi mereka tuh company tuh sulit banget untuk melakukan visioning yang cukup luas. Tapi ternyata GPX kali ini bakal do something. Dia harus terkena knockdown. Pudai ditahan, Pudai masih bisa untuk ditolongkan, masih bisa melakukan revive. Hati-hati, ada hujan granat yang sudah dihujanin karena anak GPX. Yes, ini dia peperangannya bakalan pecah sebentar lagi. Dari Heavy bakalan coba di spam aja oleh seorang Divito dengan satu core-nya. Dapat satu, masih ada peluang dari seorang Justin juga. Mulai diras oleh seorang Justin dengan satu Skype-nya. Maju ke arah depan, satu core berhasil mendapatkan satu critical damage-nya. Hancurin Chrono dari seorang Kim Chan, mulai panik. Sisa satu, ayo mau kemana kamu? GPX nih bos, say go dong. Si giginya pulang juga di posisi ke-6. Masih ada Heavy, satu orang yang berusaha untuk camping dulu mengamankan satu posisi, dan ternyata ini dia yang ditunggu-tunggu. HQ-nya juga tumbang di posisi ke-5. Masih ada GPX sampai top 4. Ayo GPX bisa buya. Hati-hati, di depan masih ada Arena, dan sekarang mereka sedikit agak menahan karena sebenarnya zonanya juga masih ada di pihak dari GPX. Ya, ini dia tembakan jatuh cinta, kasih sayang dari Dir menggunakan satu pasmanya, tapi ternyata Dir bakal mencoba untuk nge-spray ke arah depan. Di Arena terkena knockdown 1, 2 orang sudah di-knockdown oleh Wings, dan di Arenanya juga harus ditumbangkan. Tersisa satu tim, ada CZ yang bakal mencoba untuk ditumbangkan juga anak GPX di bawah senggol, dan kita bakal lihat Dir masih mencoba untuk spam karena depan sana. Patrick juga harus chaos banget dengan satu granat yang memang harus ditumbangkan di sana dari seorang Patrick, dan ternyata Justin harus terkena knockdown. Ritan berhasil untuk mendapatkan satu Justinnya, dan Buya Indonesia, hashtagnya FMI nomor 1. Let's go Indonesia. Wow, that's it Indonesia. GPX berhasil takes the Buya untuk match ketiga Purgatory berkat kesabaran gameplay dari mereka. Walaupun memang awalnya mereka ini sedikit agak ke distract, struggle juga dengan pergerakan dari tim Heavy yang sempat sempet kayak gontok-gontokan duluan sama mereka, tapi pada akhirnya ketika